Salam sehat dan bahagia dari saya, Bonifacius Koponteka, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Wolowai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT. Video ini merupakan tugas pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pada video ini akan saya tunjukkan tentang penerapan segitiga restitusi. Pada dasarnya, segitiga restitusi dapat dimaknai sebagai suatu proses dialog yang dijalankan guru bersama murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun pada segitiga restitusi dikenal 3 tahapan, antara lain: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap pertama, yakni menstabilkan identitas. Tahap ini sangat penting dan dialog yang dilakukan harus memegang prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dialog ini juga dilakukan dengan tujuan agar mampu menggeser identitas murid yang gagal menjadi identitas yang sukses. Tahap yang kedua yakni validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, dialog yang dilakukan harus memegang prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menuju pemikiran yang proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang ketiga yakni menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinan kelasnya dengan tindakannya yang salah. Murid dapat menemukan sendiri solusi dari tindakan salah yang sudah dilakukan. Untuk selanjutnya, penerapan segitiga restitusi ini saya lakukan bersama murid saya di sekolah. Selamat menyaksikan. Farah, murid kelas 11 IPA, tertidur di kelas saat pelajaran matematika sedang berlangsung. Berikut dialog antara guru dan Farah. Apakah Farah tahu kenapa Bapak memanggil Farah ke sini? Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu ya. Begini, Bapak memanggil Farah ke sini karena tadi saat pelajaran matematika di kelas, Bapak lihat Farah tertidur. Boleh tahu kenapa Farah bisa tertidur di kelas itu? Ngantuk, Pak. Soalnya semalam saya tidurnya terlambat. Oh, tidurnya terlambat. Ya. Bapak boleh tahu kenapa Farah tidurnya terlambat? Jujur, dengan Bapak ya. Maaf, Pak. Semalam saya keasikan main game yang baru saya download. Oh, main game. Bapak juga pernah seperti itu. Keasikan main catur di laptop, akhirnya telat tidur. Risikonya waktu datang ke sekolah, Bapak ngantuk di sekolah. Dan itu, rasa ngantuk seperti itu dirasakan oleh semua orang kalau kurang tidur, begitu. Tapi kalau kita tertidur di kelas saat pelajaran sementara mulai, menurut Farah itu baik atau tidak ya? Tidak baik, Pak. Tidak baik ya. Bagus. Apa Farah masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita sepakati sebelumnya? Masih, Pak. Masih ingat ya? Masih. Oke. Kalau Farah masih ingat keyakinan kelas itu, apakah ada keyakinan kelas yang menurut Farah langgar? Ada tidak? Ada, Pak. Ada ya. Kalau ada, kira-kira keyakinan kelas yang mana?
selalu aktif mengikuti pelajaran, Pak. Oh ya. Jadi selalu aktif mengikuti pelajaran itu kita sudah sepakati sebagai keyakinan kelas. Dan ini Farah sudah mengakui bahwa itulah keyakinan kelas yang Farah sudah lakukan. Sekarang Bapak mau tanya, apakah Farah mau memperbaiki? Mau, Pak. Kalau Farah mau memperbaiki, kira-kira mulai kapan coba? Ya, sebentar, Pak. Sebentar, saya akan mulai tidur lebih awal agar tidak mengantuk saat di kelas. Dan saya pikir game yang saya download tadi tidak terlalu banyak manfaatnya, sehingga sebentar akan saya hapus, Pak. Oh iya, bagus ya. Jadi para sendiri yang mau menghapus game itu ya, Bapak senang sekali. Karena dengan menghapus game itu, para tidak akan ketagihan untuk main game dan telat tidur. Dan Bapak harap dengan itu para tidak tertidur lagi di kelas saat jam pelajaran mulai. Tidak hanya matematika. Bisa tidak itu? Bisa, Pak. Bisa, bagus. Terima kasih Farah sudah bisa menyampaikan pikiran ke Bapak, dan Bapak harap setelah pulang Farah bisa melakukan apa yang Farah sampaikan ke Bapak. Bisa itu ya? Oke. Sekarang Farah boleh kembali ke kelas dan bisa melanjutkan pelajaran. Ya, Terima kasih, Pak. Permisi. silakan. Kasus 2. Farah, murid kelas 11 IPA, terlambat datang ke sekolah dan tidak melaksanakan tugas sapu pagi di kelas. Berikut dialog antara guru dan Farah. Apa Farah tahu kenapa Bapak memanggil Farah datang ke sini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya? Coba Farah ingat, tadi pagi Farah datang ke sekolah jam berapa? Kira-kira jam 7:15, Pak. Jam 7.15 ya? Farah ingat tidak? Ini hari Jumat. Farah tahu tidak tugas Pak? Ingat, Pak. Tugas saya hari ini menyapu kelas, Pak. Seharusnya saya datang lebih awal, sekitar jam 6.45. Tapi saya datang terlambat hari ini, Pak. Terlambat ya? Bapak boleh tahu kenapa Farah datang terlambat tadi? Tadi pagi saya masih mengerjakan PR, Pak. Sehingga saya terlambat ke sekolah. Oh, jadi Farah mengerjakan PR pagi-pagi tadi ya? Terlambat ke sekolah itu dialami oleh banyak orang ya. Bapak juga pernah terlambat. Semua orang pernah mengalami itu. Bapak juga dulu masih sekolah, kadang lupa mengerjakan tugas di malam itu. Jadi pagi-pagi baru mengerjakan tugas. Resikonya hanya terlambat. Tapi menurut Farah, apa Farah masih ingat keyakinan kelas yang kita sudah sepakat tersebut? Masih, Pak. Masih ya. Kalau Farah masih ingat keyakinan kelas itu, menurut Farah apa ada tidak keyakinan kelas yang Farah langgar? Ada, Pak. Ada toh? Kalau ada, kira-kira keyakinan kelas mana yang Farah langgar? Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, Pak. Baik, bagus. Berarti Farah punya ingatan masih bagus. Salah satu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati adalah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sekarang tugas apa yang Farah tidak lakukan? Menyapu kelas, Pak. Baik. Jadi Farah kan tidak menyapu kelas, ya. Menurut Farah, apa Farah mau memperbaiki? Mau, Pak. Mau ya. Kalau Farah mau memperbaiki, kira-kira bagaimana caranya? Ya, sebentar saya akan mengerjakan PR dari Bapak Ibu guru pada malam hari, bukan pada pagi hari. Sehingga pagi-pagi saya dapat berangkat ke sekolah dan tidak terlambat. Oh, gitu. Jadi kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, sebaiknya dikerjakan pada malam hari, ya. Pagi-pagi jangan digunakan untuk mengerjakan tugas. Baik, Bapak senang sekali karena Farah sudah menyampaikan bahwa Farah akan mau memperbaiki itu, ya. Mudah-mudahan ke depan kalau ada tugas Farah bisa mengerjakan malam hari, dan kalau ada tugas pagi-pagi menyapu kelas, Farah juga harus melaksanakannya. Bisa itu ya. Bisa, Pak. Baik, terima kasih.
Sekarang Farah boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Ya, Terima kasih Pak. Permisi. silakan. Perasaan Farah. Farah menyampaikan perasaannya setelah berdialog dengan Pak Boni, guru matematika dan wali kelasnya. Berikut cuplikan. Perasaan saya sangat senang sekali ketika diperlakukan seperti halnya tadi oleh Pak Guru. Saya berharap guru-guru dapat memperlakukan saya seperti tadi ketika saya melakukan kesalahan. Saya yakin saya akan merasa nyaman berada dalam lingkungan sekolah ini ketika guru-guru memperlakukan saya seperti itu.